Halo, Shalom EPCC. Puji Tuhan, kita sudah selesai dengan pelajaran kita mengenal kehendak Tuhan. Dan mulai minggu ini, saya akan mula mengajar kita semua satu topik yang saya pasti saudara semua memang rindu mau belajar. Tajuknya adalah Cari Jodoh Cara Alkitab. Ya, saudara, cari jodoh cara Alkitab. Apakah di dalam firman Tuhan, Tuhan berencana untuk membantu kita mencari jodoh? Di manakah di dalam firman Tuhan, Alkitab berkata bahwa Tuhan mau kita mencari jodoh. Nah, saudaraku, ataupun Tuhan mau memberikan kita jodoh. Nah, satu hal yang sangat mendorong dan memberkati hati saya, bila saya melihat keperluan untuk seseorang pribadi mencari jodoh, adalah di mana inisiatifnya ataupun usaha awalnya itu datang daripada Tuhan. Yaitu inisiatifnya itu datang daripada Tuhan kita. Mari saya bacakan satu firman, yaitu dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, firman Tuhan berkata begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kita melihat bahwa Tuhan berfirman dan Tuhan berkata, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berarti inisiatif ataupun usaha awalnya itu datang daripada Tuhan untuk memberkati saudara dengan seorang jodoh. Jadi berarti Tuhan bekerja buat pihak saudara. Seringkali kita pikir mencari jodoh itu usaha saya. Ya, saudaraku, ada tempatnya di mana itu adalah usaha saudara, tetapi jauh lebih daripada usaha kita sendiri. Tuhan bekerja, Tuhan melakukan usaha awalnya untuk membantu saudara dan saya mencari jodoh. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan menjadikan penolong baginya. Nah, perkataan penolong begini, saudaraku, jangan pikir Tuhan mau mencari seorang pembantu rumah buat saudara. Oh enggak, saudara, bukan pembantu rumah. Bukan seorang yang mengurus semua urusan dapur, urusan mencuci baju, mengurus anak. Ya, memang benar seorang jodoh itu, saudaraku, boleh membantu di dalam hal-hal ini. Mencari uang, mengurus ekonomi keluarga. Nah, memang seorang pembantu, seorang jodoh itu melakukan tugasan-tugasan begini. Tetapi saudaraku, lebih daripada melakukan suatu tugasan rumah, suatu tanggung jawab ekonomi, suatu tugasan untuk membawa penghiburan, selain daripada semua itu, pada waktu Allah berkata dan menggunakan perkataan penolong yang sepadan, Tuhan menjanjikan kepada kita, saudara dan saya, bahwa Tuhan akan memberikan seorang yang mempunyai kemampuan dan juga kebolehan yang sepadan dengan saudara dan saya, yang boleh membantu dalam semua aspek. Bukan saja ekonomi, bukan saja saudaraku dari segi fisikal, tetapi dari segi emosi, dari segi rohani, saudaraku, dari segi membantu kita memiliki kemampuan berfungsi. Semua aspek ini Allah memastikan supaya kita memiliki seseorang yang boleh menjadi seorang pembantu yang sepadan, ya. Bukan satu tahap lebih rendah daripada kita, bukan tahap yang lebih tinggi daripada kita, tetapi sepadan, berarti berfungsi dalam semua aspek sehingga membantu kedua kita berfungsi dengan efektif. Jadi itu yang dimaksudkan dengan Allah. Jadi saudara, Tuhan tidak mau memberi seorang yang menjadi pembantu rumah, seorang yang mengurus dapur saudara, seorang yang mengurus semua urusan memasak, membersih, mengurus anak, mencari uang, mengurus ekonomi. Oh saudaraku, itu senang saudara. Tetapi Allah ada rencana yang lebih daripada itu, sepadan dengan kemampuan kebolehan saudara dalam semua aspek. Jadi jodoh yang Allah mau beri kepada saudara adalah jodoh yang sangat spesial
dan sangat penting dan sangat akrab dan membawa kepuasan dalam semua bahagian, physical, emotional, dari segi emosi, dari segi rohani, dari segi sosial, dari segi keakraban, dari segi pemahaman, dari segi saudaraku kemampuan untuk membantu dalam semua keperluan harian. Wow, itu yang Tuhan mau beri. Luar biasa kan? Komitmen, inisiatif ataupun usaha awal datang daripada Tuhan. Jadi relax saudara. Jangan gentar, jangan takut. Karena Allah sudah pun memikirkan keperluan seorang jodoh buat saudara. Sebelum kita memikirkan keperluan itu buat saudara dan saya. Jadi sekali lagi tajuk yang saya mau kupas untuk beberapa minggu adalah cari jodoh cara Alkitab. Rahasia daripada Kejadian pasal yang ke-24. Ya, rahasia daripada Kejadian pasal 24. Cari jodoh cara Alkitab. Amin. Mungkin selama ini kita cari jodoh cara dunia, tetapi mulai hari ini saya mengajar saudara cari jodoh cara Alkitab. Amin. Nah, mari kita lihat daripada Kejadian 24 ini saudara. Apakah yang boleh kita pelajari dari Kejadian 24 ini yang akan membantu kita memiliki pengertian yang penting untuk hidup kita. Mari kita lihat poin yang pertama ataupun ada beberapa langkah, beberapa panduan. Dan panduan yang pertama, jodoh saya itu adalah prinsip persamaan. Ya, semua firman yang saya pakai ataupun semua prinsip, langkah-langkah, prinsip-prinsip ini saya akan ambil dari Kejadian 24 di mana Ribka dipinang oleh Ishak. Nah, bagaimana Ribka dipinang oleh Ishak? Siapakah orang-orang yang terlibat? Apakah proses yang terlibat? Dan bagaimana Ishak memiliki Ribka menjadi istrinya dan bagaimana Ribka dipinang oleh Ishak? Apakah proses yang terlibat? Dan melalui proses ini saudara, daripada cerita ini, Kejadian 24 ini, saya mau membimbing saudara sehingga saudara boleh cari jodoh cara Alkitab. Amin. Cari jodoh cara Alkitab. Oke, kita lihat prinsip yang pertama ini, prinsip persamaan. Saya bacakan ayat kedua daripada Kejadian 24. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Ini adalah suatu adat orang lama-lama bahwa bila mereka membuat suatu janji, meletakkan tangannya di bawah pangkal pahanya. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi ayat 4, engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Wah, puji Tuhan saudara. Kita melihat di sini saudara yang kekasih bahwa prinsip mencari jodoh cara Alkitab yang pertama adalah Alkitab mengajar kita perlunya kalau saudara mau mencari seorang jodoh yang sepadan dengan saudara. Nah saudaraku, jodoh yang sepadan, Alkitab dalam Kejadian 2:18 tadi berkata Allah menjadikan seorang jodoh sepadan. Jadi satu daripada prinsip yang saya mau saudara perhatikan dalam Kejadian 24 adalah prinsip di mana kita melihat ada prinsip persamaan. Jodoh saudara dan saudara perlu memiliki suatu prinsip persamaan. Nah kira-kira apakah prinsip persamaan itu? Nah saudara mengikut ayat yang ketiga, Kejadian 24 itu, Abraham meminta hambanya itu untuk mengambil untuk anaknya, untuk Ishak, seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Dia bilang, engkau jangan ambil, tidak akan mengambil, oke? Tidak akan mengambil seorang
istri dari antara perempuan Kanaan. Tetapi ayat 4, engkau harus pergi ke negeriku kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Jadi Abraham melihat pentingnya kalau Tuhan mau memberikan seorang jodoh kepada Ishak, mestilah daripada keluarganya, bukan daripada orang-orang di tanah Kanaan. Berarti saudaraku, orang-orang yang tinggal bersama dengan Abraham di tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang tidak ada persamaan dengan Abraham. Dari segi apa tidak ada persamaan itu? Sehingga persamaan itu mengikut Abraham, dia memerintahkan hambanya itu pergi kepada sanak keluarganya. Dan ada persamaan, berarti saudara, ada persamaan dalam beberapa hal yang penting untuk saudara memilih seorang jodoh. Nah, perlukah saudara bernikah dengan sanak saudara saja? Oh tidak saudara, tidak semestinya begitu. Apa yang dimaksudkan di sini adalah saudara boleh memetik daripada rahasia kejadian ke-24 ini. Rahasianya adalah saudara dengan tunang ataupun jodoh saudara mesti ada beberapa persamaan. Oke, apakah persamaan itu? Ya, persamaan itu. Kita lihat slide seterusnya. Saudaraku, berkat memiliki persamaan. Ada berkat bila kita ada persamaan. Dari segi nomor 1, kesatuan iman saudaraku. Ya, saudara boleh melihat bahwa Abraham melihat bahwa kalau jodohnya datang dari anaknya Ishak itu datang daripada sesama sanak keluarganya, ada kesatuan iman. Ya, karena mereka percaya dengan Tuhan yang sama. Kedua juga saudaraku, masa depan. Ada visi untuk keluarga dan masa depan. Nah, kedua faktor ini sangat penting. Kalau saudara mau memiliki seorang jodoh, saudara mesti juga ada visi. Visi untuk keluarga dan masa depan keluarga saudara akan lebih terjamin dan lebih baik kalau saudara bermula dengan visi di mana persamaan visi itu, persamaan persetujuan yang saudara akan memiliki bersama jodoh saudara tentang masa depan. Bagaimana saudara boleh memiliki persamaan untuk masa depan dan juga untuk visi masa depan itu, kalau saudara dan jodoh saudara tidak memiliki suatu prinsip persamaan. Prinsip persamaan jenis apakah yang perlu kita cari? Yang pertama saudaraku adalah prinsip kesatuan iman yang saya maksudkan tadi. Kita lihat ya, firman ini Efesus pasal 4 ayat 13, firman Tuhan berkata begini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah saudara, Abraham sadar bahwa sanak keluarganya itu adalah orang-orang yang memiliki iman yang sama. Jadi bagi saudara juga sebagai seorang Kristen, cari jodoh cara Alkitab itu saudara, perlu memiliki prinsip kesatuan iman. Berarti saudara dan orang yang saudara jadikan sebagai jodoh ada kesatuan iman. Ada suatu persefahaman. Ini yang dimaksudkan dengan prinsip persamaan. Sama. Iman Abraham dengan sanak keluarganya sama. Iman orang-orang di tanah Kanaan tak sama. Jadi Abraham tidak mau. Ya, Abraham tidak mau. Jadi saudara juga hidup di kalangan orang-orang banyak yang tidak sama dengan iman dengan saudara. Tetapi saudara yang kekasih, di dalam golongan ataupun kelompok ataupun di dalam komunitas Kristen, komunitas satu gereja yang saudara tinggal itu ada orang-orang percaya kan, seiman, ada kesatuan iman. Jadi inilah prinsip persamaan yang saudara cari. Orang-orang yang ada kesatuan iman bersama dengan saudara. Kenapa ini penting?
Nah kalau kita kembali lihat Efesus pasal 4:13 tadi itu, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Apa yang terjadi bila kita ada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah? Ada kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita bertumbuh, kita ada kedewasaan, kita ada kepenuhan di dalam Kristus, saudaraku. Dan ini yang dicapai bila kita ada kesatuan iman. Jadi bila saya mencari seorang jodoh yang saudara satu iman dengan saya, ada kesatuan iman dengan saya, berarti saudaraku, saya bertumbuh bersama dengan dia di dalam iman dan saya mengenal siapa Kristus, saya mengenal siapa Tuhan dan saya juga mempunyai kepenuhan dengan dalam Kristus dan inilah yang membawa kematangan. Inilah yang membawa satu kesatuan. Jadi kalau saudara tidak ada kesatuan iman dengan orang yang saudara bernikah dan jodoh itu, saudara bermula di dalam suatu asas permulaan yang tidak sama. Saudara mempunyai suatu asas yang tidak seimbang. Justru menyebabkan saudara akan bergumul dalam banyak hal kalau jodoh saudara itu tidak seiman dengan saudara. Nah, saudara, berarti mungkin kalau saudara mau berdoa, dia tidak mau berdoa. Karena tidak ada kesatuan iman. Tidak ada pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi saudaraku, semua ini mengganggu kalau masa depannya juga, kalau saudara mau berkata kepada jodoh saudara, mari kita bawa anak kita ke sekolah minggu. Dia tidak mengerti kepentingan sekolah minggu. Dia mungkin berkata, oh tidak perlu. Hari Minggu masa yang cocok, kita hantar anak kita untuk latihan berenang. Aduh, latihan taekwondo mungkin. Tidak salah semua ini. Bagus kalau saudara boleh melatih anak saudara dengan skill-skill kehidupan yang penting seperti ini. Musik, komputer, dan sebagainya. Tidak salah, bagus. Tetapi saudaraku, ada masanya semua itu. Jangan ia bertanding dengan sekolah minggu, saudara. Supaya karena saudara dengan jodoh saudara ada kesatuan iman, berarti saudara boleh ada prinsip persamaan. Berarti semua pilihan mingguan, pilihan kerohanian, pilihan masa depan anak saudara dan juga diri saudara ada prinsip persamaan. Amin. Ada prinsip persamaan. Jadi kesatuan iman itu sangat penting. Saudara, ada lagi satu tempat di mana firman Tuhan mengajar kita tentang prinsip persamaan. Yaitu 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Di mana firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah saudara, pada waktu Paulus menulis surat 2 Korintus ini, dia memang tidak menulis firman ini untuk bercakap atau mengajar tentang pernikahan, oke? Tidak. Sebenarnya dia mengajar ataupun menuliskan firman ini untuk membantu jemaat Korintus mengerti keperluan kenapa kita perlu ada keseimbangan ataupun persamaan di dalam fellowship kita. Kalau kita buat bisnis, kalau kita fellowship, kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan. Nah itu maksud Paulus. Tidak bermaksud untuk pernikahan. Tetapi firman ini juga boleh menjadi panduan untuk kita yang mau bertunang, yang mau bernikah. Saudara yang mencari jodoh, carilah jodoh cara Alkitab. Di mana Alkitab memberikan beberapa panduan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Saudara, maksudnya tidak seimbang itu apa loh saudara? Apa sih itu tidak seimbang? Nah, tidak seimbang itu saudara digambarkan kepada kita dalam firman yang seterusnya. Ulangan 22 ayat 10. Di mana firman Tuhan berkata,
janganlah engkau membajak dengan lembu dan keldai bersama-sama. Apa kaitan ini Pastor Sam dengan pernikahan, cari jodoh? Apa saya lembu kah, istri saya keldai? Enggak, saudara, enggak. Dengar dulu. Pada waktu Paulus berkata, saudaraku, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang tadi. Maksudnya, dia menggunakan suatu ilustrasi dua ekor binatang yang membajak tanah. Nah, dan dia mengambil gambaran itu dari satu sistem ekonomi pertanian. Kan dulu orang semua tahu sistem ekonomi pertanian di mana binatang membajak, mereka semua kenal lah. Nah, dan bila saudara memakai binatang untuk membajak, mesti kedua-duanya lembu juga tidak boleh satu lembu yang kuat dan besar, satu lembu yang muda atau lembu yang tua, saudaraku. Jadi menyebabkan mereka tidak seimbang. Proses kerjanya, saudara, pasti tidak berhasil dengan baik, saya percaya. Kenapa, saudara? Karena satu kuat, satu lemah. Nah, di sini dalam buku Ulangan 22:10, Musa bila dia menulis firman ini, dia mengatakan janganlah engkau membajak dengan lembu dan keldai bersama-sama. Sebab mereka mempunyai kekuatan yang berbeda. Mereka mempunyai pengertian yang berbeda tentang mungkin kerja, membajak. Justru saudaraku, proses penghasilan kerja itu pasti tidak baik. Kalau saudara ada dua binatang yang berbeda. Seperti itu Paulus dalam 2 Korintus 6 tadi berkata, keperluan ada keseimbangan. Jadi saudara, kita tidak bukan sengaja mau berkata, kau harus bernikah dengan orang yang seiman. Tapi untuk tujuan-tujuan Alkitabiah, tujuan praktik loh saudara. Praktik dulu. Tujuan rohani. Kesatuan iman itu saudaraku akan membawa kamu memiliki pengertian tentang siapa Yesus. Ada suatu kematangan. Saudara mengenal kepenuhan Kristus. Yaitu berkatnya rohani. Berkatnya praktik adalah saudara kalau seimbang. Saudara akan dan saling juga membawa penghasilan berkat yang baik. Karena seimbang dari segi emosi, dari segi fisikal, dari segi pergaulan, dari segi pengertian kehidupan. Saudara ada persamaan yang banyak. Dan juga saudara juga dari segi pilihan-pilihan rohani. Sekolah membawa anak kita itu pergi mengikuti sekolah minggu, bersama-sama pergi ke gereja, bersama-sama mengikuti ibadah. Semua itu terjadi ada prinsip persamaan karena saudara berdua seimbang. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keldai bersama-sama, berarti tidak ada seimbang. Nah, pentingnya keseimbangan itu dari segi rohani, dari segi pilihan harian. Ya, dari segi pilihan harian dan sebagainya. Amin kan saudara? Nah tadi kan kita belajar tentang visi dan masa depan. Visi dan masa depan. Ingat, kalau ada prinsip persamaan itu, ada visi dan masa depan yang baik. Nah ini maksudnya saudaraku, ini maksudnya. Kalau saudara dan jodoh saudara itu seimbang dari segi rohani. Itu permulaannya dari segi rohani. Seorang yang seiman dengan saudara. Nanti visi-visi hidup saudara, masa depan saudara, semua saudaraku pasti baik. Semua pasti saudaraku guarantee, yakin baik saudara. Kenapa? Bila saudara mengurus keuangan saudara. Saudara berkata, oh kita harus beri perpuluhan. Ya, dan jodoh kau bilang, apa itu perpuluhan? Tidak mau, jangan bazir. Uang kamu, kenapa mau bagi dekat gereja uang kamu? Karena dia tidak mengerti perpuluhan. Kalau saudara bilang, ayo kita pergi melayani bersama-sama. Mungkin dia tidak mengerti melayani bersama-sama. Kalau dia bilang, saudara bilang, mari kita pergi
untuk ke camp keluarga bersama-sama. Kita harus bayar sekian-sekian. Dia tidak mengerti apa itu. Dia bilang, aduh kenapa mahal, tidak perlu pergi. Kalau saudara bilang kepada jodoh saudara, saya harus memberi masa cuti umum ini karena kita ada fellowship bersama-sama dengan bapak-bapak semua. Kalau istri jodoh saudara tidak mengerti, dia bilang hari cuti umum ini kenapa kau pergi ke gereja? Gereja saja asyik. Kita harus sama-sama, kita harus shopping sama-sama. Mungkin dia tidak mengerti. Nah saudara, visi dan masa depan. Visi dan masa depan itu juga sangat penting saudaraku. Visi keluarga saudara. Visi masa depan anak-anak saudara. Semua itu terjamin kalau saudara ada prinsip kesamaan ini, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sebab itu prinsip kesamaan itu penting, keseimbangan itu penting. Jangan membajak dengan lembu dan keldai, saudara. Tak seimbang. Coba saudara bayangkan, kuk yang dipasang itu untuk membajak, perlulah dua binatang yang ada kekuatan yang seimbang. Nah saya tidak katakan suami saudara, istri saudara mesti seimbang dari segi fisikal. Tidak lah. Mesti pintarnya, inteleknya mesti sama. Kekuatan rohaninya mesti sama. Tidak saudara. Maksudnya permulaannya kesatuan iman. Itu permulaannya. Dari segi fisikal, dari segi pendidikan, dari segi kekuatan keuangan, ekonomi. Mungkin tak sama, tidak apa-apa. Pasti ada perbedaan yang di dalam aspek yang saya sebutkan. Dari segi pergaulan, dari segi fisikal, dari segi emosi, dari segi keuangan. Pasti berbeda. Tetapi permulaan, prinsip persamaannya, permulaannya, asasnya kesatuan iman. Bila ada kesatuan iman, nanti juga visi keluarga, visi masa depan keluarga, perpuluhan, memberi untuk gereja, melayani di dalam gereja, membawa anak-anak dalam pertumbuhan di dalam Alkitab, saat teduh keluarga, semua itu terpelihara. Saudara, saya luangkan masa yang lama untuk mengajar prinsip persamaan ini. Kenapa? Karena ini adalah prinsip pertama yang Abraham berikan kepada hambanya. Dia bilang, jangan kau pergi ambil tunang ataupun jodoh untuk anak saya di kalangan tanah Kanaan, orang-orang di tanah Kanaan ini. Karena mereka tidak memiliki prinsip persamaan. Tapi dengan sanak keluarga saya, harus ya. Dia bilang dengan hambanya, harus ya dengan mereka yang satu keluarga dengan kita ya. Nah ini penting loh saudara, ini penting. Permulaannya ada kesatuan iman. Ada kesatuan iman. Amin. Bila ada kesatuan iman saudaraku, ada keseimbangan sudah. Dan keseimbangan ini akan membantu dalam pertumbuhan rohani saudara, visi masa depan keluarga saudara, juga visi anak saudara, kerohanian keluarga saudara, keuangan saudara, semua ditentukan oleh kesatuan iman ini, prinsip persamaan ini. Jadi bagi anak muda kita yang dalam proses mencari jodoh, jangan keburuan loh saudara, jangan keburuan. Jodohmu harus dicari caranya Alkitab. Caranya Alkitab saudaraku. Karena kalau ada keseimbangan itu, pasti saudara diberkati dari segi emosi, dari segi rohani, dari segi kesehatan, dari segi keuangan, dari segi keakraban, dari segi persetujuan, dari segi visi masa depan, dari segi pendidikan kanak-kanak, dari segi saudaraku pembentukan keluarga. Banyak berkatnya saudaraku. Nah kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-11 saudaraku, ayat 28 hingga ayat 30 kita lihat. Yesus berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan berjalanlah padaku, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau kita melihat saudaraku, di sini Yesus berbicara tentang keseimbangan. Yesus berbicara tentang perlunya kita dikuk bersama dengan Dia. Kan? Ada kepentingannya. Kalau kita berkuk dengan orang yang tidak seiman dengan kita, wah susah. Karena berkat yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Matius 11, 28, 30 tidak terjadi kalau kita berkuk dengan suatu ketidakkeseimbangan. Jadi penting, Yesus berkata, kamu mari, kuk yang kupasang. Pasti itu seimbang, pasti itu memberkati. Kamu akan mendapat kelegaan, kamu akan mendapat ketenangan. Dan Yesus bilang, kuk yang kupasang tidak berat. Enak dia bilang, ringan. Nah berarti saudaraku, kalau kita ada prinsip persamaan itu, yaitu kita dengan jodoh kita ada persamaan, yaitu Yesus. Yesuslah persamaan yang membawa kita di dalam segala persetujuan hidup itu. Dalam visi, dalam mendidik anak, dalam keuangan, dalam pelayanan, dalam ekonomi, saudaraku. Bila ada prinsip kesamaan itu, nah justru saudaraku, Alkitab bilang kita yang dalam kehidupan kekeluargaan kita pun kalau ada krisis, ada masalah, ada kesusahan, Yesus bilang kita yang letih lesu boleh datang kepada Dia. Karena kita dikuk bersama dengan Dia. Suami istri, jodoh, kita itu sama-sama, kita dikuk bersama dengan Dia. Kalau kita tidak ada persamaan iman, tidak ada kesatuan iman, suami istri tidak boleh berkuk dengan Yesus. Ya kan? Dan pasti kita berantem. Pasti kita tidak akan mendapat kelegaan seperti yang dijanjikan Yesus. Pasti ayat 29. Pasti saudaraku, kita tidak akan belajar dari Dia. Pasti saudara, jiwa kita tidak akan mendapat ketenangan. Pasti saudara, kuk yang dipasang juga tidak ringan, terlalu berat, menyusahkan, membebankan. Kenapa? Karena Yesus tidak ada. Karena Yesus tidak ada bersama di kuk bersama dengan kita. Jadi sangat susah, sangat mengecewakan, sangat membebankan, sangat-sangat saudaraku mencabar. Oke, itu adalah prinsip yang pertama, yaitu prinsip persamaan. Ya, yaitu prinsip persamaan. Saudara, mari kita belajar prinsip yang kedua. Prinsip kedua, ya sebelum itu, saya mau berdoa buat saudara yang seringkali memilih dan tidak memilih dengan prinsip persamaan. Abraham meminta supaya hambanya pergi kepada sanak keluarganya sendiri dan memilih jodoh buat Ishak, yaitu di kalangan sanak keluarga, karena di sana ada persamaan. Kalau itu penting untuk Abraham, buat anaknya, apalagi buat saudara dan saya sudah buktikan kepentingan prinsip persamaan ini. Mungkin ada yang sedang bercinta sekarang, dan orang yang kau bercinta dengan kamu tidak ada prinsip persamaan. Saudara boleh meminta hikmat dari Tuhan dan mencari Tuhan untuk bagaimana saudara mencari penyelesaian untuk perhubungan saudara itu. Mari, saya berdoa buat saudara. Dan juga kamu yang sudah ada jodoh, belum bernikah, kedua-duanya seiman dan ada prinsip persamaan, puji Tuhan. Juga saya mau berdoa. Amin, mari kita berdoa. Bapak berkati teman-teman saya yang dalam pergumulan mungkin, yang tidak ada jodoh yang bersama mereka, yang menikmati prinsip persamaan. Bapak, saya doakan, layani, jamah, berkati. Supaya jodoh mereka juga akan ada perubahan hati. Dan sehingga mereka sanggup percaya dan mengikuti Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan Tuhan yang gerakkan, Tuhan yang kerjakan, Tuhan yang lakukan mukjizat sehingga jodoh teman-teman saya
yang tidak ada prinsip persamaan akan dirubah dan akan diberkati sehingga akan ada prinsip persamaan itu Bapa. Bapa, saya berdoa bagi yang sudah ada prinsip persamaan dengan jodoh mereka, tetapi Tuhan mereka juga ada pergumulan. Bapak berkati setiap daripada anak-anak Tuhan ini. Bapak, saya doakan, dasarilah kami dalam prinsip persamaan ini. Supaya kami dengan orang yang kami bergaul dan orang yang kami jadikan sebagai jodoh kami ada persamaan, ada kesatuan, ada Tuhan dasarnya Kristus. Supaya kuk yang diberikan adalah kelegaan, kesenangan, berkat. Dan pasti menjadi luar biasa, lumayan buat kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Ya, saya doakan saudara akan usahakan memiliki jodoh yang ada persamaan iman. Berkatnya banyak, sudah pun saya kongsikan. Bukan saja iman rohani, tapi juga praktiknya. Nah saudaraku, prinsip yang kedua. Jodoh saya. Ya, bagaimana saudaraku? Apakah jodoh saudara? Cari jodoh cara Alkitab. Apakah prinsipnya yang kedua? Prinsipnya yang kedua saudaraku adalah ini. Memilih antara faktor wow atau faktor Tuhan. Apa itu? Memilih di antara faktor wow atau faktornya Tuhan, saudara. Oke, saya mau bacakan satu firman yang menjadi panduan daripada Kejadian 24. Bagaimana mencari jodoh cara Alkitab, ya. Di mana Abraham mengutus seorang hamba untuk menolong, memilih seorang jodoh buat anaknya Ishak. Oke. Nah, ini menjadi doa. Ini menjadi doa hambanya Abraham dalam dia mencari seorang jodoh buat Ishak, anaknya Abraham. Oke, kita lihat Kejadian 24 ayat 7. Kejadian 24 ayat 7. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ini kata-kata Abraham kepada hambanya. Ini kata-kata Abraham kepada anaknya. Dia berkata, ada seorang malaikat akan berjalan di depanmu. Dan dia akan memilih. Dia akan membantu. Tuhan sendiri akan berjalan. Luar biasa kan? Iman bapaknya itu. Kalau bapak ini ada iman untuk anaknya cari jodoh dalam cara ini. Saudara dan saya, bagaimana kita dalam kita mempercayakan Tuhan untuk memberkati. Macam saya sudah bertunang, puji Tuhan. Saya juga ada anak, saudaraku. Bagaimana cara doa saya untuk anak saya nanti? Bagaimana pula saudara yang masih single, yang mencari jodoh? Percayakah saudara, faktor Tuhan. Di mana saudara mempraktikkan faktor Tuhan. Dia berkata begini, Tuhanlah yang, dia juga yang akan mengutus malaikatnya. Berjalan di depanmu. Sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tuhan yang memanggil aku. Tuhan akan mengutus malaikat pergi di depanmu. Tuhan yang akan mengerjakan ini. Tuhan yang memberesi ini. Adakah faktor Tuhan yang kita fokuskan? Atau kita hanya menggunakan faktor wow. Berarti saudara hanya berkata begini. Yang penting kalau orang itu handsome. Kalau wanita itu cantik. Kalau potongan badannya luar biasa. Wah, kalau uangnya banyak. Kalau rumahnya gede. Kalau keretanya, mobilnya besar. Saudaraku, saudaraku, itu faktor wow, saudara. Faktor wow. Saudara melihat orang itu, potongan badannya, saudaraku. Dan juga kecantikannya, penampilannya. Dan cara dia membawa diri. Saudara bilang, wow. Oh, saudaraku, sangat senang. Sangat senang untuk umat Tuhan mengikuti dan mencari jodoh pakai faktor wow itu.
Senanglah saudara. Tak perlu banyak berdoa, tak perlu cari Tuhan, tak perlu cari cara Alkitabiah, tak perlu. Karena faktor wow itu kelihatan ketara, jelas dan nyata di depan mata kita. Dan tidak perlu banyak kerja untuk menilai, tidak perlulah. Nilai apa lagi? Kalau potongan badannya hebat, bagus, sudahlah. Menilai apa lagi saudara? Kalau uangnya, mobilnya, keretanya besar, rumahnya besar, kerjanya wah hebat, ya, tidak perlu nilai apalah, tidak perlulah saudara. Kita bilang ambil saja, kalau dia suka sama saya suka sama dia. Oke saja bang, tidak perlu kita khawatir banyak-banyak lagi. Ambil saja bang, ambil saja. Sudah beres. Nah banyak orang suka guna faktor wow itu untuk mencari jodoh. Karena tak perlu banyak kerja, tak perlu banyak berdoa. Karena kita pakai wow itu adalah apa yang kita gunakan mata kita untuk melihat. Dan mata kita bilang bagus, mata kita bilang hebat, mata kita bilang cantiknya, mata kita bilang wow hebatnya. Wah senanglah saudara, keputusan dibuat bergantung kepada faktor wow. Tapi jarang atau kurang atau susah kalau kita pakai faktor Tuhan. Karena kalau kita pakai faktor Tuhan, sungguh pun orang itu sudah ada wow-nya, bagus. Jangan stop dekat wow. Bawa semua faktor wow itu di dalam doa. Dan bagi tahu Tuhan. Dan bicara dengan Tuhan. Tak semestinya kalau ada wow, ada berkat dari Tuhan. Tak semestinya. Tak semestinya. Saudara bagaimana? Cari jodoh pakai faktor wow. Wow rumahnya, wow gajinya, wow kerjanya, wow penampilannya, wow cara percakapannya, wow cara dia menyanyi, memimpin. Sesama Kristen juga gitu loh saudara. Kita juga seringkali kalau kita ada orang Kristen yang seiman. Dan kita juga tengok dia melayani dengan baik, dia rajin ke gereja, dia baca Alkitab lah apa semua baik. Berdoa semuanya baik. Itu faktor wow dari segi rohani. Tapi namun begitu saudara masih perlu berdoa. Saudara masih perlu membenarkan Tuhan mendahului pilihan saudara. Abraham berkata dalam ayat 7, dia juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Apa saudara membenarkan Tuhan berjalan di depanmu? Atau saudara stop dekat faktor wow saja? Karena senang. Faktor Tuhan bagi orang malas. Bagi orang malas dia tidak maulah. Dia harus berdoa, berpuasa lah. Menunggu, menanti, bersabar sebelum Tuhan berbicara kepada dia. Kerja susah. Jadi sebab itu banyak orang pilih faktor wow. Faktor wow senang. Mata kita boleh buat keputusan. Tapi faktor Tuhan perlu iman untuk buat keputusan. Sebab itu susah. Dan banyak orang ragu-ragu. Banyak orang takut-takut. Banyak orang, saudaraku, tidak sanggup berjalan dalam kesusahan itu untuk tangkap apa isi hati Tuhan. Jadi perlu kita hati-hati saudaraku. Nah kita lihat satu lagi firman adalah ayat yang ke-12. Lalu berkatalah ia, ini adalah doa hambanya Abraham. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai Tuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Jadi dia berdoa. Sebagaimana Abraham bilang, malaikat akan pimpinmu sehingga kau ketemu seorang jodoh. Nah sekarang sampai gilirannya hamba Abraham itu, dia juga berdoa dan dia berkata, Tuhan Allah Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Nah kenapa saudaraku? Karena
sebagaimana Abraham percaya malaikat boleh memimpin, hambanya juga percaya Tuhan boleh memimpin. Dia bilang begini, tunjukkanlah, berarti Tuhan, faktor wow lah yang tidak menjadi penentuannya, tetapi faktor Tuhanlah, tunjukkanlah kepadaku. Tuhan, tunjukkanlah. Mungkin Tuhan tidak tunjuk serta-merta. Mungkin beberapa lama. Nah, itu yang banyak orang takut. Itu yang banyak orang malas. Tunggu. Banyak orang tak suka tunggu. Banyak orang tak suka tunggu. Dan untuk dapat konfirmasinya dalam hatinya. Satu keyakinan iman. Mungkin ambil masa. Tapi faktor wow senang. Tengok saja. Bagus. Boleh buat keputusan. Boleh buat penilaian. Amin. Itu doa dia. Tunjukkanlah kasih setiamu. Tunjukkan Tuhan. Berdoa begitu. Tunjukkan Tuhan. Bukan faktor wow. Tunjukkan kasih setiamu untuk saya. Amin, saudara. Nah, kita lihat seterusnya ayat 26 dan 27. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Bukan saja dia minta tunjukkanlah. Di sini dia menyusuli doanya. Dan dia tunduk dan berdoa dan menyembah Allah. Ayat 27, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Nah, di sini doanya terjawab sehingga Tuhan memimpin hambanya Abraham sampai ke sanak keluarga Abraham, di mana dia ketemu dengan Ribka, seorang calon jodohnya untuk Ishak. Dia mengucap syukur. Karena Tuhan telah menunjukkan faktor Tuhan. Tuhan memimpin, dia berdoa, Abraham bernubuat kata Tuhan akan utus malaikatnya. Dalam ayat 7, hambanya berdoa, tunjukkanlah. Ayat 26 dan 27, haleluya, Tuhan sudah tunjukkan. Ayat 12 dia berdoa dan berkata, Tuhan tunjukkanlah kasih setiamu. Ayat 26 dan 27, Tuhan sudah tunjukkan kasih setianya. Dia sudah sampai ke rumah Ribka. Jodohnya sudah ada di sana. Tuhan sudah menjawab bahwa dia boleh membekal. Faktor Tuhan lebih penting daripada faktor wow. Karena itu ditentukan oleh kuasa Tuhan. Dan itu juga ditentukan oleh dalam penantian kita menunggu, berdoa, sehingga Allah menunjukkan dan berbicara. Nah, baru saja kita selesai bagaimana mendengar suara Tuhan, bagaimana mengenal kehendak Tuhan. Nah, masa-masa itulah apa yang telah kita belajar, praktikkanlah bila sampai kepada mencari jodoh itu. Menunggu, menanti, melihat faktor Tuhan. Dan bukan hanya ikut faktor wow, saudaraku. Apa bedanya faktor Tuhan dengan faktor wow itu? Faktor wow itu, saudaraku, adalah mencari pribadi yang cocok atau sesuai untuk saya dengan guna pakai cara saya. Itu artinya faktor wow. Mencari. Senang pakai mata, maksud saya tadi. Mencari dengan menggunakan kemampuan kepintaran manusianya, faktor wow itu. Mencari pribadi yang cocok untuk saya. Dengan guna pakai cara saya, itu faktor wow. Saudara yang kekasih, apa pula faktor Tuhan? Faktor Tuhan adalah bukan mencari, tapi menjadi dulu. Menjadi pribadi yang cocok, mengikut rencana Tuhan. Nah, ini kan lebih baik. Faktor wow itu adalah menggunakan mata, menggunakan intelek, menggunakan pengertian manusiawi kita, mengandalkan tangan manusiawi kita, dan mencari siapakah jodoh yang cocok buat saya, siapa jodoh yang cocok buat saya, mencari. Tapi faktor Tuhan adalah kau menjadi pribadi yang cocok. Bukan cari pribadi yang cocok, menjadi. Macam mana kau menjadi? Mengikut rencananya Tuhan buat saya. Saudara menjadi pribadi yang cocok berarti jangan cari orang yang cocok, menjadilah orang yang cocok dulu. Itu hanya boleh terjadi
Di mana saudara, satu, tidak terburu-buru, tidak keburuan. Saudara dilatih untuk tenang. Saudara dilatih untuk bersabar. Saudara dilatih untuk berdoa. Saudara dilatih untuk menunggu. Saudara dilatih untuk mempercayakan masanya Tuhan, bukan masanya saudara. Bila saudara menjadi orang yang cocok, mengikut rencana Tuhan yang saya maksudkan ini, dengan serta-merta, saudara tidak bergantung kepada faktor wow. Saudara akan bergantung kepada faktor Tuhan. Di mana diri saudara sendiri dibenarkan berubah. Hanya bila kau berubah, kau siap untuk menjadi jodoh orang lain. Kau siap untuk menjadi suami orang lain. Kau siap untuk menjadi istri orang lain. Kau mesti menjadi pribadi yang cocok dulu. Bukan mencari yang cocok dulu. Mencari yang cocok itu adalah faktor wow. Karena kita guna pengertian mata dan pemahaman kita sendiri. Faktor Tuhan, saudaraku, adalah kita mau menjadi. Dengan menggunakan prinsip rencana Tuhan yang mengubah hidup kita, kita menjadi orang yang mau Allah jadikan kita sesuai dengan rencananya. Nah, bila kita berjalan dalam faktor Tuhan, kita tak keburuan. Ya, enggak. Kita tidak kata, oh kapan Tuhan, kapan, bila. Oh lama sudah Tuhan. Saudara, kalaupun kau melihat orang yang wow, cantik, potongan badan, muscle, six pack, saudara, wow, rohani, boleh melayani. Saudara tidak bilang, wah inilah orangnya. Enggak, saudara masih bersabar, masih membenarkan Tuhan memimpin, masih mengatakan tunjukkanlah kemurahan-Mu. Saudara masih membenarkan Allah mendahului dan bukan mata saudara yang mendahului dan membuat keputusan bergantung kepada kekuatan dan kepintaran manusiawi sendiri. Saudara mau carikah mau menjadi? Faktor wow mencari. Faktor Tuhan saya menjadi. Kalau saya menjadi orang yang baik, saya menjadi pribadi yang cocok untuk orang lain. Saya menjadi orang yang ada kawalan diri. Orang yang tidak suka marah-marah. Menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Menjadi orang yang didasari dalam kasih Tuhan. Saya menjadi orang yang prihatin kepada orang lain. Saya menjadi orang yang menolong dan membantu orang lain. Saya menjadi orang yang cocok sesuai dengan rencana Tuhan. Dan saya membenarkan Tuhan yang memimpin, bukan saya yang pimpin untuk cari. Seperti itu. Saudara pasti menjadi orang yang sangat baik untuk perhubungan. Dan cocok sekali untuk perhubungan. Siap untuk menjadi suami yang baik. Siap menjadi istri yang baik. Karena saudara benarkan Tuhan berjalan di depan. Faktor Tuhan yang menentukan siapa jodohmu. Bukan hanya pakai mata dan kepintaran manusiawi sendiri. Itulah yang dimaksudkan. Saudara, satu hal yang penting adalah, yang saya mau ajar saudara semua. Ini penting, ini penting. Bila kita menunggu, mungkin kamu sudah ada seseorang yang kau sudah suka sekarang. Mungkin kau sudah suka dengan orang itu, kan? Mungkin. Apa yang saudara buat? Saudara bilang, aku suka, ada faktor wow sudah. Ya. Nah, faktor wow itu penting. Tapi jangan bergantung semuanya kepada faktor wow. Saudara perlu faktor Tuhan mendahului dulu. Wow akan ikut. Ya, pasti. Nah, tetapi masalahnya saudara, masalahnya ini. Masalahnya bila kita memilih untuk menjadikan seseorang itu jodoh kita, seringkali kita terlalu cepat. Kita tidak membenarkan Tuhan mendahului. Seperti Abraham berkata, malaikat Allah akan mendahului sehingga memimpinmu. Kan? Dan hambanya juga setuju. Ya, sudah memimpin saya sampai ke rumah Ribka. Tuhan sudah bawa saya. Kan? Betul. Tetapi masa saudara mesti beri kepada Tuhan? Tunggu, menanti, berdoa, bersabar. Banyak orang tak boleh bersabar. Banyak orang tak boleh bersabar. Nah, saya mau bantu saudara. Kalau saudara mau berjalan dalam faktor Tuhan, berarti mesti bersabarlah, menunggulah, berdoalah, menanti. Benarkan Tuhan memimpin, benarkan. Sungguh pun faktor
Faktor wow itu sangat jelas, sangat kelihatan. It's okay, it's okay. Saudara, benarkan faktor Tuhan memimpin. Dia berjalan di depan. Untuk berjalan dalam faktor Tuhan, saya mau beri saudara 4M. Bagaimana saudara dengan sukses boleh tetap berjalan dalam faktor Tuhan itu. Berarti bersabar, menunggu, berdoa, mencari, mendapat counseling. Sehingga saudara boleh memulakan hubungan dengan orang itu. Yang sudah pun tunjukkan faktor wow-nya. Ya, yang sudah pun sudah siap. Tapi saudara jangan keburuan. Kalau saudara keburuan, kau benarkan faktor wow memimpin. Tapi benarkan Tuhan memimpin. Bagaimana membenarkan Tuhan memimpin? Ada 4M saudara, 4M. Yang pertama adalah ini. Mengakui perasaanmu, saudara. Ya, akuilah perasaanmu di depan Tuhan. Pak Tuhan, saya suka orang ini. Ya, jangan mengakui perasaanmu di depan orang itu yang kau suka dulu. Karena kalau kau sudah mengakui, saudaraku, kita mungkin terlalu cepat. Kita sudah 7 gear sudah masuk gear 7 sudah. Terlalu cepat. Banyak orang macam itu. Tengok saja, suka saja, terus bilang, aku cinta kau. Terlalu cepat. Tapi akuilah. Itu yang cepat-cepat itu faktor wow saja, pakai faktor wow, hentam saja. Hentam bubur saja saudara, pakai faktor wow itu. Tidak perlu tunggu. Tapi kalau saudara mengikuti faktor Tuhan, aplikasikan 4M ini. Akui perasaanmu. Tuhan, aku mengakui. Oke? Saudara mengakui perasaanmu kepada depan Tuhan. Kedua yang saudara lakukan adalah saudara meneruskan. M yang kedua adalah meneruskan persahabatanmu dengan orang itu. Persahabatan, ada orang tidak tahu batas mana persahabatan, mana percintaan. Tengok, suka saja terus. Mau jadi lover, mau jadi boyfriend, mau jadi girlfriend terus. Tunggu dulu saudara. Ya, tunggu dulu. Teruskan persahabatanmu. Ketiga, saudaraku, M yang ketiga. Dalam proses saudara menentukan persahabatanmu, ia akan memberikan masa untuk saudara memperhati dan menunggu. Ya, ini waktu saudara boleh perhatikan apa orang ini, siapa dia, apa kekuatan dia, apa kelemahan dia. Kelemahan juga kau mesti perhati. Janganlah kau hanya tengok semua yang positif saja. Lemah juga kau mesti perhatilah saudara. Dan kau mesti dalam posisi di mana kau boleh perhatikan kelemahan dia. Bila kau boleh perhatikan kelemahan dia? Hanya bila kau dalam kelompok kecil, dalam pergaulan bersama dia, melayani bersama dengan dia. Ya, baru kau boleh perhatikan dia. Baru kau boleh perhatikan kelemahan dia. Kalau kau sudah dating dia, sama-sama dating dia saudara. Dia tak tunjuk kelemahan dia kepada kamu. Dia tunjuk semua yang baik-baik saja. Kan? Macam saya selalu bercanda. Kalau saudara pergi dating dalam kelompok besar, pergi ke KFC, dan orang yang kau suka juga dalam kelompok besar itu katakan 6-7 orang sama-sama makan. Kalau tak ada pandemik lah, makan sama-sama di restoran KFC. Kau boleh nampak kelemahan dia. Makan di KFC saudaraku, koyak ayam itu saudaraku. Dia hantam pakai tangan saudaraku. Sampai menjilat jari, sampai menjilat lengan pun ada saudara KFC itu. Dia tunjuk kelemahan dia. Karena dalam kelompok besar dia tidak perasaan yang kau sedang memperhatikan dia. Tapi kalau kau dengan dia berdating saja, dia tak tunjuk kelemahan dia. Kau pergi ke KFC, dia akan pakai sudu, garpu, plastik pun dia akan cuba potong ayam itu. Mana boleh potong ayam dengan sudu, dengan pisau plastik? Tak boleh lah. Tapi dia akan sengaja tunjuk. Sekali makan, ambil tisu, lap mulutnya saudara. Karena dia tidak mau tunjuk kelemahan dia. Dia mau tunjuk semua kekuatan dia saja. Sebab itu orang yang bercinta terlalu cepat tidak ada masa untuk memperhati dan menunggu. Dia perhati, dia menunggu, dia melihat. Ini penting. Ini yang dimaksudkan faktor Tuhan. Saudara. Dan yang terakhir dan yang M yang keempat saudara adalah saudara menyerah dalam doa. Amin. Menyerah dalam doa. Ini juga perlu masa saudara. Jadi 4M itu pertama mengakuilah di depan Tuhan
perasaanmu. Kedua, meneruskan persahabatanmu penting. Jangan tukar persahabatan menjadi percintaan. Jangan. Jadi friend saja, oke? Karena dalam friendship itulah kamu akan jadi lebih menghargai dan memperhatikan orang itu. Ketiga, dalam persahabatan itu kau boleh memperhati dan menunggu. Dan yang terakhir saudaraku adalah menyerah di dalam doa. 4M. Dalam proses saudara mengikuti faktor Tuhan, banyak orang keburuan karena pakai faktor mata. Jangan faktor wow, tapi hambanya Abraham menggunakan faktor Tuhan. Dan saudara juga boleh dengan cara itu saudara akan melihat bahwa cari jodoh, cara Alkitab menjadi sangat senang. Amin. Cari jodoh, cara Alkitab karena senang. Kenapa? Saya sudah berikan langkah-langkahnya 4M itu untuk membantu saudara. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya serahkan persoalan percintaan saudara itu ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapak, saya serahkan semua teman-teman saya yang mendengar dari IPCC ataupun dari luar IPCC. Tuhan berkati sehingga kami tahu dan kami mengenal cari jodoh, cara Alkitab adalah yang baik. Ajar faktor yang kedua ini, yaitu prinsip yang kedua ini. Bukan pakai prinsip wow, tapi menggunakan wow yang sudah ada itu, tapi masih mempraktikkan faktor Tuhan. Dahuluilah di depan mereka Tuhan. Dahuluilah di depan semua yang mencari jodoh. Kirim dan utuslah malaikat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan akan menolong setiap dari kami Tuhan untuk mendahului. Tuhan mendahului pilihan kami. Sehingga kami membenarkan faktor Tuhan bekerja. Tuhan ajar kami berjalan dalam 4M ini Tuhan. Mengakui perasaan kami. Tuhan, dan bukan saja mengakui, tetapi meneruskan persahabatan kami. Dan bukan saja meneruskan, tapi memerhati dan menunggu. Dan bukan saja itu, tapi menyerah di dalam doa. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan yang muda, yang remaja, yang mencari jodoh. Sehingga caranya adalah cara Alkitab. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Terima kasih. Tunggu untuk minggu yang seterusnya. Kita akan terus belajar cari jodoh, cara Alkitab, rahasianya dalam Kejadian 24. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua.